Pramugari pada akhirnya pramugari itu pada marah itu gimana nih Bang? Nanya, nggak usah mancing-mancing. Jadi kan kita lihat juga kemarin yang di Ray juga begitu kan, dia menginterview, yang diinterview itu pramugari mengaku bahwa dia menjajakan diri. Jadi ini adalah fakta yang terjadi di lapangan. Makanya saya tanyakan kalau dilihat di sini nih. Cuman permasalahan ini adalah harus kepada sikap Agus. Agus yang memutuskan. Moga-moga omongan saya ini bisa sampai ke Agus. Saya capek juga ngomong berkali-kali. Gus, woi Gus, mana lu? Ini tolonglah direkam, sampaikan ke Agus. Gus, udah, kau yang putuskan. Kau mau panjang, pendek, tengah, menengah, uang kau digugat atau enggak, kau yang putuskan. Dan kalau kamu butuh bantuan saya, tinggal telepon saya sudah tidak mau telepon kau lagi. Terakhir telepon kau itu jadinya panjang kali lebar kali 7 tuh. Tinggal telepon saya, Bang Denzu, saya pengen beres, bisa bantu nggak? Bisa, begini caranya, bisa ikutin omongan saya. Bisa, udah, beres itu percaya. Nah kalau nggak begitu ya bagaimana? Pasti panjang. Susah loh mendamaikan kalau udah banyak pihak yang bertikai di dalam hal ini. Susah. Ribet gitu, dan harus Agus yang mengambil sikap karena awal muasalnya ini antara Agus dan Novi, udah gitu. Saya ini sudah kena gagal ginjal stadium 5. Waktu saya paling 2 tahun mentok. Jadi saya berpikir, sisa waktu saya nggak banyak, saya kasih buat anak sama istri saya, plus saya mau berbuat baik buat masyarakat, itu aja. Ya toh? Ya saya pengen kalau saya suatu saat meninggal, saya punya simpanan di atas di surga. Itu aja sih Pak. Yuk guys, balik lagi di Kevin. Ini ada beberapa berita lagi terbaru dari Agus ya. Reporter sampai kesel lihat si Agus guys. Waduh, seperti apa beritanya? Yuk lihat kita bareng-bareng guys. Mainnya gimana, Gus? Pengobatannya jadinya gimana, Gus? Agus mau diobatin. Senang ya diwawancara si Agus ya. Nah, jadi gimana nih Gus? Oh silau Gus, katanya nggak bisa ngelihat. Gus milih pengobatan atau mau lanjut kasus Gus? Oh iya. Sini. Katanya nggak bisa ngelihat tapi kok silau ya. Agus mau ngomong, Gus. Ayo. Agus, berat sini. Biar dia makin bagus. Gimana? Mungkin nama pertanyaan Agus mau ngomong apa? Tuh banyak komen tuh, silau ya gue, silau bang, silau cina. Aduh, silau cina. Silau katanya nggak bisa ngelihat. Boleh juga kalau Agus tertarik mungkin kerja di perusahaan John LBF. Asik. Agus siapa Pak? Saya tawarkan Agus kalau berkenan Agus kerja di perusahaan saya. Bisa jadi konten kreator, bisa jadi live streaming. Agus yang mana? Bisa live yang live itu mungkin promo-promo apa-apa. Ya 15 juta sebulan oke. Nah, tuh Gus. Gus, ayo Gus. Agus kalau mau kerja di perusahaan John LBF kasih gaji 15 juta sebulan. Cuman kerjanya cuman live aja. Di rumah boleh, di mana boleh, di apartemen boleh, ya kan. Nanti kita siapin tempat tinggal apartemen buat Agus. Asik. Tapi dulu juga dia waktu kasusnya Peggy juga gini ya. Tapi kasusnya Peggy nggak mau kayaknya. Soalnya nggak ada sih sampai sekarang ya. Peggy nggak menanggapi gitu ya tentang LBF ini, John LBF ini. Kita lihat lagi. Berapa juta? Dia singgung mobil Alphard miliknya Kenopi. Izin setit. Di sini saya tidak akan mengomentari tentang komentar ibu itu, ya. Saya tidak akan mengomentari itu urusan ibu itu, urusan beliau. Di sini saya hanya pengen ngobrol, pengen menceritakan bahwasanya di tahun 2021 saya punya teman yang sesama anggota Polri yang punya channel YouTube, YouTube-nya berbagi. Ya, saya pernah tanya-tanya karena saya penasaran waktu itu yang tahun 2021 itu dia punya subscribe 150 ribuan. Dan saya penasaran, saya tanya berapa toh penghasilannya dengan subscribe yang segitu banyaknya. Dia jawab pernah paling minim menerima 8 juta. Pernah
menerima antara 7 sampai 8 juta paling minim, dan maksimal atau paling banyak beliau pernah ngomong menerima 18 juta pernah ya. Jadi di sini saya menghubungkan dengan channel Mbak Nopianti Pratiwi, Mbak Nopi Pratiwi ya, Nopianti Pratiwi. Itu yang punya subscribe 5,5 juta subscribe. Itu bayangkan berapa ratus juta yang beliau dapatkan. Dan dengan perbandingan tadi antara 150.000 dengan 5,5 juta itu kalau menurut saya untuk ngasih makan, untuk memelihara, untuk mengurusi orang ODGJ atau ODGJ atau anak-anak terlantar yang beliau pelihara, itu menurut saya gaji dari YouTube itu sisa banyak, itu masih banyak sisanya. Jadi kalau ada yang nyinyir, yang apa, menurut saya yo nggak masuk, itu nggak masuk ya. Nggak masuk gitu loh. Intinya untuk Mbak Nopi Pratiwi ini semangat saja ya toh. Saya percaya dengan subscribe yang segitu banyak jutaan itu pendapatannya sisa banyak, masih sisa banyak untuk kalau hanya sekedar untuk ngurusi orang-orang yang sekarang dipelihara itu ya. Pokoknya tetap semangat, biarkan orang-orang nyinyir, orang-orang yang pada nggak suka dengan komentar yang miring dan lain, biarkan saja, tetap semangat pokoknya. Nah, aku komentari. Di saat semua sudah damai, Alvin justru tuduh Novi jadi wanita penghibur dan jualan damai, narkoba. Alvin justru tuduh Novi jadi wanita dan jualan narkoba. Ini bapak ini yang ngaku anak 9 nago kemarin kan? 9 nago. Ini tidur dia nampaknya kesiangan. Orang lah sudah nak selesai episode ini, nah dia masih berjuap-juap juga ngatur Novi ya. Ini Novi ini sudah fitnah ini yang diucapkan Alvin Lim ini ya, harus melaporkan dia ke pihak berwajib ya. Biar muncung dia tidak sekolah itu, nah pacak menerima sebab dan akibatnya. Jangan nak masing-masing mencuap, jangan nak masing-masing menyebar fitnah. Sudah melenceng nian barang ini sudah dari perkara yang pertama ya. Nah itu bela komentar aku. Assalamualaikum. Mereka menyerang karena saya membantu Agus yang miskin. Ya. Kalau lu berpikir masyarakat ataupun publik menyerang lu dikarenakan lu membantu Samiun, itu salah besar. Lu mau ngebantu Samiun ataupun meninggalkan Samiun, itu pada dasarnya urusannya lu. Yang masyarakat atau publik soroti dan pada akhirnya menyerang lu dikarenakan congol sama bacot lu kagak ditata dengan baik, sama kayak giginya lu. Congol sama bacot lu kayak nggak disekolahin. Congol sama bacot lu menclek kemana-mana, nyerang sana nyerang sini. Membuat masalahnya menjadi semakin melebar, meluas hingga berhektar-hektar. Itu yang jadi masalah yang pada akhirnya menyerang elu. Masa kayak gitu aja lu kagak sadar-sadar sih? Nih ya, asal lu tahu aja nih anak 9 bebek. Masyarakat ataupun publik kagak peduli lu jadi kuasa hukum si Samiun, jadi kuasa hukum spesies yang langka dan hampir punah. Kagak ada urusan, kagak mau peduli. Yang menjadi sorotan publik, yang menjadi concern masyarakat, yang pada akhirnya ada begitu banyak pihak-pihak yang nyerang lu dikarenakan congol sama bacot lu. Lemes. Udah gitu bahasanya kasar, tuduh sana tuduh sini tanpa dasar. Itu yang biang jadi masalah tuh. Itu jadi biang keroknya. Masa iya lu kagak sadar-sadar? Makanya pas pembagian otak tuh hadir. Jangan pas pembagian congor doang lu dateng. Sering titip absen sih. Iya, dipercepatlah proses itu. Sebenarnya masalah Agus ini itu kenapa jadi panjang? Saya menganggap Agus ini tidak mengambil peran yang baik di dalam kasus ini. Dia kan memberinya dia tuh mengambil sikap lah, karena PH-PH yang dia berikan kuasa ini kan sudah mainnya ke arah mana, ke arah sini. Harusnya kan kita sebagai individu yang memberikan kuasa kan harusnya mengambil sikap gitu loh. Wah jangan dong, jangan ke situ, jangan, saya nggak mau gitu loh. Bukan kebalikan, malah PH-PH yang ngontrol Agusnya, harusnya ke sana. Dan saya udah ngomong ini dari awal, masalah ini saya sudah damaikan, saya udah bicara sama Agus dan juga Novi. Saya ulang lagi nih omongan saya.
Saya bilang setelah keluar dari podcast ini, jangan lagi ada yang ribut-ribut di luar. Kalau ada yang ribut-ribut, ada yang mungkin kecewa atau gimana, datang ke saya. Datang ke saya, nanti saya bantu. Masalahnya apa? Saya pasti bisa bantu. Nggak usah kemana-mana, gitu loh. Tapi karena Agus mengambil sikap sendiri, di mana dia menganggap bahwa ini masalah harga diri dia, oke, saya setuju. Tapi kan pengobatanmu gimana, Gus? Kan gitu loh. Itu yang saya pengen buat dia berobat dulu gitu. Sekarang gimana caranya, Gus? Kalau misalnya kamu mau diobati oleh orang yang bantu kamu pergi LP dia. Gimana, Gus? Kan gitu kan susah gitu loh. Oke, saya sakit hati, Mas Denny. Harga diri saya terinjak-injak. Ya udah, jangan terima uangnya. Pegang harga dirinya, Gus. Pilih salah satu. Jadi mau yang mana? Kan bisa. Ya udah, didudukin bareng. Agus, kenapa? Keluarga saya tuh sampai terhina karena gini-gini. Novi, gimana pertanggungjawaban Novi? Saya begini, Mas, gini-gini. Ya, Novi bagaimana mau tanggung jawab? Kan enak gitu loh. Ini kan masalah cuma sepele sekali. Akhirnya kemana-mana ya. Cuman permasalahan ini adalah harus kepada sikap Agus. Agus yang memutuskan. Moga-moga omongan saya ini bisa sampai ke Agus. Saya capek juga ngomong berkali-kali. Gus, woi Gus, mana lu? Nih tolonglah direkam, sampaikan ke Agus. Gus, udah, kau yang putuskan. Kau panjang, pendek, tengah, menengah, uang kau digugat atau enggak, kau yang putuskan. Dan kalau kamu butuh bantuan saya, tinggal telepon saya sudah tidak mau telepon kau lagi. Terakhir telepon kau itu jadinya panjang kali lebar kali 7 tuh. Tinggal telepon saya, Bang Densu, saya pengen beres, bisa bantu nggak? Bisa. Begini caranya, bisa ikutin omongan saya. Bisa, udah, beres itu, percaya. Nah kalau nggak begitu ya bagaimana? Pasti panjang. Susah loh mendamaikan kalau udah banyak pihak yang bertikai di dalam hal ini. Susah, ribet gitu. Dan harus Agus yang mengambil sikap, karena awal muasalnya ini antara Agus dan Novi, udah gitu. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Mungkin gara-gara banyak ini ya pengacara-pengacara yang nimbrung, dan akhirnya kasusnya kemana-mana gitu ya. Banyak yang pengen cari nama ya. Penasaran sih aku ini ya endingnya gitu ya. Ending dari kasus ini yaitu adalah nasib si Agus setelah kasus ini sudah redup gimana? Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.